Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat panitia SNTEM Pemaka Migas yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan paper saya di kegiatan ini. Judul dari paper saya adalah Desain Casing Sumur Slim Hole Z pada Lapangan Panas Bumi X. Nah, ini profil dari saya. Nama saya Ali Abdul Muhammadi Nasution. NIM 181410005 dari Teknik Produksi Minyak dan Gas Bumi, Konsentrasi Panas Bumi. Di sini saya memperoleh data dari PT Rexis Energi Indonesia pada lapangan eksplorasi X Indonesia bagian timur. Outline dari pemaparan saya ini adalah yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, perencanaan desain casing, penentuan kedalaman, penentuan ukuran, penentuan material, dan koreksi ketahanan casing. Masuk kita ke latar belakang. Jadi, pemanfaatan panas bumi tidak langsung dilakukan dengan membuat sumur untuk produksi fluida panas dari reservoir hingga ke permukaan agar fluida tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, dalam kegiatan eksplorasinya, resiko terkecil tentunya dipilih untuk meminimalisir kerugian, kegagalan pembuktian cadangan. Jadi kan ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi itu kita pasti spend money or spend works di sana. Jadi ada beberapa opsi yang dapat dipilih. Nah, opsi dengan resiko terkecil inilah dipilih untuk menurunkan atau meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi. Nah, perancangan casing menjadi salah satu faktor penting dalam hal tersebut, terutama dalam aspek keteknisan dan aspek keekonomiannya. Jadi, resiko-resiko dari aspek teknis dan aspek ekonomis ini, salah satu faktor pentingnya adalah perancangan casing ini. Seperti itu. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, dalam paper saya ini ada 6 rumusan masalah yang saya generate. Yang pertama, bagaimana cara atau proses perencanaan dari desain casing itu sendiri, bagaimana penentuan dari ketahanan casing yang dipilih, bagaimana pengaruh dari suhu tinggi terhadap casing, karena kan lingkungan panas bumi ini terkenal dengan high temperature and high pressure-nya, gitu kan. Lanjut, bagaimana pengaruh beban biaksial terhadap casing, bagaimana menentukan material casing yang sesuai, dan bagaimana hasil dari skema casing pada sumur Z atau sumur yang dipelajari. Nah, batasan masalahnya adalah, pertama, parameter geologi yang diberikan dari klien itu dianggap telah valid, jadi tidak perlu ada validasi kembali. Yang kedua, perencanaan menggunakan data yang disediakan klien tentunya. Jadi data-data ini disediakan oleh klien, bukan data yang diambil langsung oleh kami. Lanjut, kondisi casing yang digunakan dianggap baik karena terkadang ini pada kondisi ideal atau kondisi real itu ternyata dari manufacturer itu kadang-kadang ada casing yang terlewat dari quality control dan menyebabkan problem di sumur. Jadi di sini dikasih batasan bahwa dianggap kondisi casing yang digunakan itu semuanya baik. Lalu hasil penyemainan dari casing ini juga berpengaruh terhadap operasional, dianggap baik juga, dan aktivitas operasional diasumsikan normal. Jadi aktivitasnya itu hanya aktivitas produksi fluida, bukan aktivitas injeksi ataupun lain sebagainya. Lanjut kepada perencanaan desain casing ini, metodologi yang digunakan atau diagram alir yang digunakan dapat dilihat di sebelah kanan, di mana ada kajian teori dan literatur, pengumpulan data, input data, pengolahan data, lalu masuk ke processing, penentuan kedalaman, penentuan ukuran, pemilihan material, dan selanjutnya. Pada dasarnya dari paper ini ada dua hal, yaitu kita melakukan kajian teori dulu, kajian teoritis, setelah dapat teori dan literatur yang connect gitu, kita melakukan evaluasi. Nah, masuk ke penentuan kedalaman. Jadi dari data yang diberikan pada kedalaman
0 sampai 200 meter itu terdapat batuan masif andesit dominan tidak teralterasi. Diperkirakan juga terdapat quartz dictite kaolinit, pyropilit, dan ilixmictite. Perkiraan suhu formasi sebesar 38 derajat Celcius dengan tekanan rekah formasi pada 13,3 ppg. Lalu pada kedalaman 200 sampai 250 meter terdapat pyroclastic tuff dengan alterasi quartz dictite kaolinit dan pyropilit. Perkiraan suhu formasi 118 derajat Celcius. Pada kedalaman 250 hingga 450 meter, terdapat susunan andesit muda dengan alterasi ilixmectite dengan perkiraan suhu formasi sebesar 190 derajat Celcius. Dengan tekanan rekah formasi pada 13,3 ppg melalui asumsi. Nah, dari sini untuk penentuan kedalaman ini kita menggunakan metode bottoms up. Jadi dipilih dulu titik kedalaman terdalam yaitu pada batas atas reservoir yaitu pada 450 meter karena ditentukan diasumsikan bahwa batas atas reservoirnya itu pada 450 meter. Jadi kita gunakan metode bottoms up, kita tentukan kedalaman pemasangan casing ini dari reservoir terlebih dahulu, lalu naik ke intermediate, ke surface, dan ke konduktor. Nah, di sini kita menggunakan juga perforated liner di bawah dari kedalaman 450 meter atau top reservoir hingga kedalaman maksimal atau total depth dari pengeboran yang fungsinya adalah memperpanjang zona pay zone kita. Jadi ini kan masih sumur ini dalam kondisi sumur eksplorasi. Selanjutnya penentuan ukuran bit, baik ukuran bit atau lubang dengan ukuran casing ini digunakan bit versus casing tree yang dapat dilihat di gambar yang di tengah itu. Nah, jadi telah dipilihlah perforated liner 2 itu kita menggunakan metode bottoms up. Jadi kita dari paling bawah dulu. Paling bawah itu direncanakan kedalamannya 1000 sampai 1500 meter menggunakan casing berukuran BW 2,7/8 inci dan bit NQ dengan ukuran 2,97 inci. Nah, perforated liner 1 dipasang pada kedalaman 450 hingga 1000 meter dengan ukuran casing NW 3,5 inci dan bit HQ 3,77 inci. Casing produksi dipasang pada kedalaman 0 hingga 450 meter dengan ukuran casing 4,5 inci dan bit digunakan 6,1/8 inci. Casing permukaan dipasang dari kedalaman 0 hingga 250 meter dengan ukuran casing 7 inci dan bit 8,5 inci. Casing konduktor dipasang pada kedalaman 0 hingga 50 meter dengan ukuran casing 9,5/8 inci dan bit 12/4 inci. Material yang dipilih diajukan berdasarkan apa yang tersedia di pasar atau di manufacturer. Kenapa? Karena ini terkait dengan efektivitas waktu, terkait dengan manufaktur dari casing itu sendiri membutuhkan waktu, juga terkait dengan mobilitas atau pengiriman atau distribusinya. Jadi memang difokuskan bahwa casing-casing atau spesifikasi atau material yang dipilih ini adalah yang tersedia pada supplier gitu loh. Makanya pada 9,5/8 inci diajukan spesifikasi 47 ppf L80 PSL1. 7 inci spesifikasi 23 ppf K55 PSL1. 4,5 inci dengan founder 11,6 ppf L80 PSL1. Lalu untuk NW menggunakan spesifikasi 8,6 ppf C110 PSL1 dengan ujungnya flush. Dan untuk 27/8 inci spesifikasinya 7 ppf Q125 PSL1 flush. Nah, ukuran yang ini merupakan ukuran dari paling atas, dari konduktor hingga ke perforated liner 2. Jadi memang ini sumur kita kembali lagi bahwa sumur ini adalah sumur slim hole. Jadi memang ukuran casing yang dipilih memang lebih kecil dari ukuran normal. Nah, lanjut ke perhitungan beban. Ini untuk memastikan rating casing yang dipilih itu mampu menahan beban yang akan dihadapi dalam lubang sumur. Ini perhitungan untuk konduktor casingnya diperoleh nilai load pada 106,669 pound
Dan kekuatan atau strength dari casingnya itu ada di 1.071.400, maka desain vektor yang dihasilkan sebesar 10.04. Nah, untuk burst-nya dapat dilihat load dan strength-nya juga collapse-nya, desain vektornya itu melebihi atau memenuhi kriteria standar dari yang umum digunakan gitu. Lanjut untuk casing permukaan dan casing produksi, perhitungannya dapat dilihat. Di situ juga ada parameter-parameter inputnya. Intinya adalah kita harus memastikan bahwa casing ini memiliki kekuatan atau strength yang lebih baik dengan desain factor yang di atas desain factor minimal. Bisa dilihat di situ desain factor minimalnya untuk tensile 1.8, burst 1.5, dan collapse 1.2. Nah, spesifikasi yang ditawarkan berdasarkan perhitungan desain vektor kita melebihi atau mampu untuk digunakan, cocok. Ini untuk liner 1 dan liner 2 masih cocok, desain vektornya melebihi dari desain vektor minimal yang dibutuhkan. Nah, terdapat koreksi ketahanan casing yang disebabkan kombinasi dari efek biaksial atau efek beban, force, dan efek suhu di sini. Nah, pada casing konduktor terjadi perubahan ketahanan yield 1.33% dan tensilnya juga sama. Collapse-nya 1.63% dan burst-nya 1.37%, penurunan strength-nya. Untuk di casing permukaan, yield dan tensile strength-nya itu turun 7.59%, collapse ratingnya turun 9.82%, dan burst ratingnya turun 7.94%. Produksi, untuk casing produksi, yield dan tensilnya turun 13.23%, collapse-nya 16%, dan burst-nya 13.66%. Liner 1, yield dan tensil turun 16.12%, collapse 18.82%, dan burst 16.19%. Pada liner 2, yield dan tensil mengalami penurunan rating sebesar 18.71%, collapse 21.22%, dan burst pada 18.42%. Walaupun begitu, kembali lagi ke slide sebelumnya, terjadi penurunan pada rating itu ternyata tidak mengubah atau tidak terlalu jauh, sehingga casing yang dipilih itu masih mampu menahan beban yang mungkin dihadapi pada lubang sumur. Maka desain casing yang dihasilkan dapat dilihat di skema sebelah kanan di gambar. Terdapat 5 trayek dengan TD atau total depth direncanakan pada 1.500 meter. Skemanya dapat dilihat. Nah, masuk ke kesimpulan, perencanaan desain casing mempertimbangkan kondisi bawah permukaan yang meliputi formasi, tekanan, suhu, dan zat korosif yang mungkin dihadapi dalam lubang sumur. Kinerja casing harus mampu menahan beban burst, collapse, dan tensil. Paparan suhu tinggi akan mengubah atau mempengaruhi yield point yang mempengaruhi nilai rating collapse, burst, dan tensil dari casing. Beban biaksial mempengaruhi nilai rating burst dan collapse. Evaluasi pada setiap perhitungan karena material yang dipilih mempengaruhi perhitungan. Jadi kita tidak melakukan evaluasi pada setiap perhitungan tadi karena desain vektor yang diberikan itu baik gitu kan, di atas dari desain vektor minimal. Nah, bila mana ketika perhitungan ternyata desain vektornya itu di bawah desain vektor minimal, berarti perlu dilakukan pemilihan material ulang. Itu yang dimaksud dengan evaluasi di sini. Total kedalaman 1.500 meter, batas atas reservoir pada 450 meter dengan asumsi reservoir berjenis reservoir uap bersuhu 190 hingga 260 derajat Celcius. Penambahan perforated liner bertujuan menambah zona untuk produksi fluida sumur. Masuk ke saran, penyediaan data yang lebih lengkap diperlukan untuk mengurangi penggunaan asumsi agar perhitungan yang dihasilkan lebih akurat. Lalu sebaiknya untuk PMAK Migas ini untuk kampus saya dapat memberikan study case atau pelatihan casing design maupun well design karena materi ini sangat penting
bahkan menjadi cabang lomba pada kompetisi perminyakan nasional, juga mungkin dapat berguna ketika nanti lulusan-lulusan dari kampus kami bisa bekerja pada oil and gas company. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.